Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali anak-anak melalui video pembelajaran matematika khusus untuk anakku kelas 10 sebagai lanjutan dari video pembelajaran yang lalu masih tentang bab trigonometri. Untuk ini kita bahas pokok bahasan nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Yang dimaksud sudut istimewa di sini adalah 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Mari kita awali, kita akan mencari nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 45 derajat. Perhatikan gambar di samping atau gambar 415. Di sini ada persegi ABCD, karena persegi berarti panjang sisinya sama ya. Kita lihat di sini, misalkan panjang ABA berarti semua sisinya panjangnya A. BCA, CDA, DA juga panjangnya A. Kemudian kita tarik sebuah diagonal AC dari persegi itu, sehingga perhatikanlah segitiga CAB. Maka sudut yang terbentuk di A ini adalah 45 derajat. Kenapa? Karena satu sudut persegi itu besarnya 90 derajat. Kalau ini dibagi diagonalnya, maka sudutnya akan terbagi menjadi 2. Sehingga masing-masing ini adalah 45 derajat. Oke. Nah, sehingga sudut CAB itu adalah 45 derajat. Nah, untuk menentukan perbandingan trigonometri sudut istimewa 45 derajat atau nilai sin cos tangan 45 derajat, maka perhatikan segitiga CAB berikut ini. Yang siku-sikunya di B. Nah, tentu kalian masih ingat untuk menentukan perbandingan trigonometri 45 terlebih dahulu dengan mengetahui panjang sisi-sisi segitiga itu. Nah, di antara panjang sisi-sisinya yang belum ada adalah AC, yaitu panjang diagonal. Tentu dengan mudah Anda mendapatkannya dengan menggunakan teorema Pythagoras, sehingga AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, kita tahu AB panjangnya A, BC panjangnya A, sehingga menjadi A kuadrat plus A kuadrat. Sehingga AC kuadrat sama dengan 2A kuadrat. AC adalah akar 2A kuadrat. Karena A pangkat 2 ini diakarkan berarti dia keluar sebagai A. Kemudian di dalam akarnya tinggal akar 2. Dengan demikian AC-nya sama dengan A akar 2. Sekali lagi, panjang AC-nya sekarang diketahui A akar 2. Kita lanjut. Nah, kita sekarang bisa menentukan cos 45 derajat. Masih ingat anak-anak rumusnya? Ya, cosami, ya, samping per miring. Ya, Anda lihat sisi sampingnya dari 45 derajat berarti A. Ya, AB ya, A dibagi miring. Miringnya adalah AC akar 2. Nah, ini ada pembilang dan penyebut yang sama coret, sehingga tinggal 1 per akar 2, disederhanakan menjadi setengah akar 2. Kemudian sin 45 derajat, ya, sin demi, ya, depan per miring, berarti depannya A, ya, ini. Kemudian miringnya akar 2, sama ternyata, A dicoret, sehingga menjadi 1 per akar 2, disederhanakan menjadi setengah akar 2. Tan 45 derajat, tan desa, berarti depan per samping, berarti A per A ya, A per A, ya, sama dengan 1. Nah, sekarang kita sudah tahu cos 45 adalah setengah akar 2, sin 45 derajat setengah akar 2, tangan 45 derajat adalah 1. Lalu bagaimana menentukan sekan, kosekan, kotangan? Nah, tentu masih ingat kemarin hubungan antara cos dengan sekan, sin dengan kosekan, tangan dengan kotangan. Nah, Anda bisa menggunakan itu. Yang penting 3 ini bisa ditemukan, 3 rumus trigonometri yang lain pasti bisa dicari. Baik, berikutnya akan kita tentukan nilai perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa selanjutnya, yaitu 30 dan 60. Mari kita lihat masalah di sini. Ada sebuah segitiga sama sisi ya. Di sini A, B, C sama sisi, berarti panjang sisinya sama. Kemudian sisinya dengan panjang 2A, berarti semuanya 2A.
AC 2A, AB, ya A sampai B ya, juga 2A, berarti kemudian sehingga di sini panjang AD, karena C ini adalah garis tinggi sekaligus garis bagi, maka membagi sisi AB ini menjadi 2 sama panjang. Kalau tadi panjangnya 2A, berarti masing-masing panjangnya A. Ya kan? Panjangnya A. Kemudian sudutnya kenapa 30? Karena ini sama sisi, ingat, kalau ini 60 berarti 60 sudut C-nya ya. Karena dibagi 2, maka menjadi ini 30. Ya, oke. Mari kita lanjut. Nah, mari kita lihat di sini. Sekarang untuk menentukan sudut 30 derajat, ya kita perlu panjang sisi ini. AC-nya sudah ada, AD-nya berarti A sudah ada, berarti yang belum ada adalah CD ya. Yang belum ada adalah CD. Maka langkah selanjutnya adalah kita mencari panjang CD dulu di sini. Ya. Jadi panjang CD berarti sama dengan AC kuadrat dikurangi AD kuadrat. AC-nya adalah 2A dikuadratkan dikurangi A kuadrat, berarti 4A kuadrat dikurangi A kuadrat sama dengan 3A kuadrat. Sehingga CD-nya adalah akar 3A kuadrat sama dengan akar 3. Nah, sekali lagi yang ini A-nya ini di luar akar ya, ini kurang agak jauh ya. Jadi akar 3A atau A akar 3 sebetulnya sama. Jadi ini CD adalah akar 3 kali A, A-nya di luar akar ya. Baik, kita lanjut. Nah, dengan demikian kita sudah bisa menentukan cos sin tangan 30 dan cos sin tangan 60. Nah, kita lihat cos 60, Anda lihat ya, sudutnya di sini. Cos adalah cos sami, berarti samping. Sampingnya ini ya, CD dibagi miring, miringnya adalah AC. Berarti akar 3A dibagi 2A, A-nya dicoret sehingga tinggal akar 3 per 2. Akar 3 per 2 disederhanakan menjadi setengah akar 3. Sin 30, sin demi, ya, depan per miring. Kalau sudutnya 30, depannya ini ya, AD berarti A, miringnya 2A. Anda lihat ini, A per 2A, berarti A-nya dicoret tinggal setengah. Tangan 30, tan desa, berarti depan per samping, berarti A per sampingnya 3, akar 3A. Nah ya, sehingga menjadi ini, A per akar 3 kali A, A-nya dicoret, tinggal akar 3, karena letaknya di bawah, ya menjadi sepertiga akar 3. Ini bentuk sederhananya. Baik, sekarang kita lihat untuk sudut 60 ya, berarti di bawah, di A ini. Maka Anda lihat, kalau sudutnya 60, berarti depannya CD. Kemudian sampingnya jadi AD, miringnya tetap 2A. Oke. Cos 60, cos sami, ya, samping per miring. Berarti A per 2A. A-nya dicoret menjadi setengah. Sin demi, ya, depan per miring. Depannya 60 berarti ini ya. Akar 3A dibagi miring 2A, A-nya coret sehingga akar 3 per 2 atau setengah akar 3. Tan desa berarti depan per samping. Depannya adalah CD, sampingnya adalah AD, berarti akar 3 kali A per A, A-nya coret dari akar 3. Nah, dengan demikian, selain 45 derajat, kita dapatkan nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 30, baik kosin tangannya ini, maupun 60 derajat untuk kosin dan tangannya. Nah, ini harus dihafalkan anak-anak. Ya, oke, kita lanjutkan slide selanjutnya. Nah, sekarang tinggal sudut 0 dan 90 derajat ya. Mari kita lihat di sini. Di sini ada sebuah segitiga siku-siku di B, namanya segitiga ABC, kemudian alfanya diberi nama adalah sudut lancip A-nya, kita beri nama sudut alfa. Nah, kalau di sini
Ini bukan B ya, sudut alfa ini. Segi B-nya betul. Merupakan saya perubahan sudut ini menjadi 0. Ya, ini berarti ini salah ini. Ini harusnya menjadi, ini bukan B tapi A ya. Alfanya menjadi 0. Nah, ini salah ini harusnya. Oke, mari kita lihat slide selanjutnya. Nah, kalau sudut alfanya atau A-nya ini ya, kita akan buat menjadi 0, berarti C-nya ini kita turunkan. Turunkan ke bawah lagi, sampai akhirnya berimpit dengan BA. Ya kan? Maka sudut alfanya ini kan jadi 0. Nah, jadi untuk mendapatkan sudut alfa 0 dengan cara ini, menggeser C terus turun sepanjang garis CB terus sampai menempel di B, sehingga BA sama dengan CA akhirnya, kalau dia alfanya dibuat sama dengan 0. Sehingga cos alfa, cos itu kan rumusnya apa? Cos. Ya, cos adalah cosami, samping per miring. Berarti kan AB per ini hasilnya, AB per AC ya, AB per AC. Ya, AB per AC. Tapi karena di sini AC-nya nempel di AB atau BA, berarti dia sama. Kalau begitu AC boleh dong saya tulis AB juga, jadi AB per AB. Ya kan? Dengan demikian AB dibagi AB, karena pembilang penyebut sama, hasilnya 1. Kita dapatkan ketika alfanya kita buat menjadi 0, maka cos 0 derajat nilainya sama dengan 1. Baik. Kemudian sinnya sekarang. Ya. Sin berarti sin demi. Berarti depan per miring. Berarti ini ya, depannya adalah CB. Nah, karena CB tadi kita turunkan, karena alfanya harus 0, berarti kan turun. Kalau turun nempel sampai di B, berarti tidak punya ketinggian. Berarti dia panjangnya 0 kan? Ya kan? Per AC sisi miringnya tetap. Sehingga berapapun panjangnya AC, 0 dibagi berapa, hasilnya tetap 0. Sehingga sin 0 derajat sama dengan 0. Kemudian tangan tan desa, berarti depan per samping. Depannya adalah 0, ya kan? Depannya 0. Dibagi adalah, hei, sampingnya adalah 0, 1, ya kan? Jadi di sini karena pas sama kan, jadi ini BA dan AC-nya sama, maka hasilnya adalah sama dengan 0. 0 dibagi BA, berapa panjangnya BA, tetap 0. Atau menggunakan sin tangan adalah sin per cos. Sin 0 tadi adalah 0, sudah kita cari ya. Kemudian cos 0 adalah 1, 0 dibagi 1 adalah 0. Bisa juga ini. Bisa menggunakan ini. Ya, dengan segitiga siku-siku. Ya, baik, kita lanjut. Bagaimana untuk mendapatkan sudut alfa menjadi 90? Ya, sudut alfa akan menjadi 90 kalau sekarang yang digeser titik A-nya. Yang di sini A mendekati B, terus geser terus, maka akibatnya apa? Di sini A nempel di B sini. Berarti panjang ini jadi 0 ya, panjang AB-nya jadi 0. Nah, sehingga cos 90 derajat, ya cos, ya apa cos? Cosami, jadi samping per miring. Berarti sampingnya adalah AB, ya kan? Tadi sampingnya adalah AB dibagi dengan AC. Nah, dibagi dengan AC tetap. Ya. Nah, di sini AB-nya tadi kan kita geser mendekati 0. Maka di sini AB-nya 0. Kemudian per sisi miringnya adalah AC. Berapapun panjang AC, 0 dibagi panjang berapa aja, hasilnya tetap 0. Sehingga cos 90 adalah 0. Baik. Kemudian sinnya. Ya, sin adalah sin demi, depan per miring. Berarti CB, oke, CB atau BC dibagi dengan AB.
Nah, AB-nya kan mendekati titik B, nempel. Berarti dia tidak punya apa? Panjang. Panjangnya habis 0 ya. Sehingga tanggal 90 adalah BC per 0. Berapapun BC dibagi 0 tidak terdefinisi. Sehingga jawabannya adalah 1 per 0 tidak berarti kalau menggunakan sin 90 per cos 90 boleh. Tanggal 90 sin 90 per cos 90, sin 91 tadi sudah dicari, cos 90 1 per 0 tidak terdefinisi. Nah, dengan demikian kita dapatkan rangkuman sebagai berikut. Jadi untuk sudut istimewa 0, 30, 45, 60, 90, nilai cos sin tangannya adalah sebagai berikut. Jadi cos 0, 1, cos 30 setengah kali 3, cos 45 setengah kali 2, cos 60 setengah, cos 90 0. Sekarang sin 0-nya adalah 0, sin 30 tadi setengah, sin 45 setengah kali 2, sin 60 setengah kali 3, sin 90 adalah 0. Nah, tangannya adalah bisa 0 per 1, 0. Kan tangan sin per cos. Kemudian tangan yang ini berarti setengah dibagi setengah kali 3, sepertiga kali 3. Lalu tangan 45 berarti setengah dibagi setengah, berarti 1. Kemudian tangan 60 adalah setengah kali 3 dibagi setengah, coret setengah jadi akar 3. Kemudian ini 1 dibagi 0 tidak terdefinisi, seperti tadi ya. Nah, diharapkan ya anak-anak hafal ini. Hafal ini ya, hafal ini. Nah, menghafalnya triknya ini. Jangan lupa 0 susunannya 30, 45, 60, 90. Kemudian di sini cos dulu, sin baru tangan. Cukup 2 kolom ini aja, kolom cos dan sin. Coba artikan. 1, 0 langsung. 0, 1. Cosnya dari bawah 0, setengah, setengah kali 2, setengah kali 3. Lalu ke samping sinnya setengah, setengah 2, setengah kali 3, 1. Nah, itu trik untuk menghafalnya. Oke. Untuk selanjutnya, contoh soal dan uji kompetensinya silahkan tunggu video lanjutannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.